Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan. Bahwa kalau bukan karena Tuhan, maka pasti kita bukanlah siapa-siapa dan kita tidak akan bisa melalui malam hari tadi dan kita mungkin tidak akan bangun di pagi hari ini. Tetapi karena penyertaan Tuhan, kita boleh kembali bangun, kita boleh kembali diberikan sukacita yang penuh bersama-sama dengan Dia. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari berdoa. Allah pengasih, Allah yang penuh dengan sumber berkat, kami berterima kasih, kami bersyukur bahwa di pagi hari yang indah ini, kami masih boleh kembali merasakan kebaikan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Mampukan kami supaya kami mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang tak hanya pandai mendengar, tetapi pandai untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Maka berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Yesaya pasal 44 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Yesaya pasal 44 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandurasa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, "Kepunyaan Tuhan," dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus Maranatha. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dan juga diberkati dalam Tuhan. Kembali kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan boleh menuntun kita dari malam, kita boleh beristirahat. Dan pada pagi hari ini, kita boleh bangun dengan keadaan yang penuh dengan sukacita. Walaupun mungkin saja bagi kita sekalian, kita mengalami banyak sekali tekanan, banyak sekali ketakutan, banyak sekali kekhawatiran. Tetapi dengan penuh sukacita, kita datang untuk menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini dalam satu tema, yaitu jangan takut. Bapak, Ibu, dan Saudara, pasti kita sudah sering sekali mendengar kata jangan takut. Mungkin kita mendengar ataupun kita ucapkan kepada orang lain, atau bahkan orang lain yang mengucapkannya kepada kita. Dan biasanya kata jangan takut ini dikatakan bagi setiap orang-orang yang merasakan ketakutan, entah itu karena menonton film yang seram, ataupun karena melewati tempat-tempat yang seram, ataupun karena kita hendak melakukan segala sesuatu, namun kita merasa gugup dan kita merasa takut. Setiap orang tentu memiliki rasa takut. Saya pun memiliki rasa takut akan berbagai hal, dan Bapak, Ibu, dan Saudara pun pasti memiliki rasa takut yang berbeda-beda bagi setiap orangnya. Ada orang yang takut kepada binatang yang kecil seperti binatang kecoa ataupun ular dan lain-lain sebagainya. Ada pula yang takut untuk menonton film horor, ataupun ada pula yang takut ketika harus sendirian. Tentunya rasa takut ini berbeda-beda dan juga setiap orang merasakan hal yang berbeda-beda.
Ada orang yang takut untuk mati. Ada orang yang tidak takut untuk mati. Seperti si manusia laba-laba di New York yang sempat viral pada tahun 2018. Ada juga level ketakutan yang cukup parah yang disebut sebagai fobia. Konon orang yang fobia dengan suatu objek tertentu, itu mereka merasakan hal yang sangat menakutkan. Bahkan ketika mereka akan melakukan itu seperti mengalami ketakutan pada ketinggian dan lain-lain sebagainya, mereka sampai merasakan bahwa kehidupannya mungkin saja akan berakhir. Karena mereka memiliki rasa takut yang begitu luar biasa. Nah, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita diungkapkan bahwa adanya ketakutan dalam hal kehidupan hati bangsa Israel. Oleh karena itu, Yesaya mengingatkan kembali bangsa itu mengenai janji Allah kepada mereka, mengenai janji penyelamatan Allah, mengenai janji penyertaan Allah yang begitu luar biasa bagi kehidupan mereka. Dan untuk itu kita pun kembali mau diperlihatkan bahwa bagaimana kehidupan mereka pada saat itu yang senantiasa disertai oleh Tuhan. Sehingga itu harusnya membuat mereka menjadi tidak takut lagi. Kalau misalnya kita sedang takut dan kita memiliki keluarga ataupun teman yang menenangkan kita, pasti kita akan merasa tenang. Disitulah Tuhan bekerja. Ketika bangsa Israel mengalami ketakutan, maka Tuhan datang melalui Nabi Yesaya mengingatkan kembali bagaimana janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Bahkan sejak dalam kandungan pun Tuhan telah menyertai mereka. Itulah mengapa Allah kita disebut Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan hal-hal yang begitu tak terduga, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Begitu pula dalam kehidupan kita di saat ini. Jikalau kehidupan bangsa Israel disertai, maka kehidupan kita saat ini pun pasti juga disertai oleh Tuhan yang sama. Sehingga ketakutan selalu datang silih berganti. Tetapi Allah pun selalu tetap setia menemani, bahkan tetap setia menghiburkan, dan juga tetap setia menolong kita. Percayalah akan hal itu, sehingga ketika kita mengalami ketakutan, kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Ia yang senantiasa memberikan kelegaan kepada kita. Yaitu dengan kita berdoa kepada Tuhan, dengan kita memuji nama Tuhan, bercengkrama kepada Tuhan. Jikalau kita sedang duduk santai di rumah, tidak dalam posisi berdoa, tetapi kita berbicara kepada Tuhan, itu adalah hal yang begitu luar biasa ketika kita mampu untuk melakukannya, dan itu pasti membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan masa hari ini, bahkan masa depan, kita apa yang akan kita lakukan nanti? Apapun bentuk ketakutan kita itu, mari kita mengingat dan meyakini bahwa ada janji Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel, bahkan janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Sehingga rasa takut kita akan dapat kita kendalikan dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, dengan kita mengingat janji penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Semangatlah menjalani setiap hari-hari dalam kehidupan kita, percayalah dan juga senantiasa ingat bahwa jaminan Tuhan akan membuat kita teguh dan akan membuat kita berani untuk menjalani kehidupan karena kasih karunia Tuhan. Dan janji Tuhan bukanlah janji seperti janji manusia yang dapat diingkari, tetapi janji Tuhan adalah janji yang kekal, janji yang pasti, yang akan digenapi tepat pada waktunya. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Ya Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan sukacita, Allah yang penuh dengan penyertaan, Allah yang senantiasa menuntun kehidupan kami, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang begitu baik kepada kami. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Engkau tetap setia kepada kami, merawat dan juga menyertai kami. Pada saat ini ya Bapa, kami akan melakukan berbagai aktivitas kami. Tuntun sertai kami, sehingga ketika kami akan melakukan berbagai aktivitas kami hingga kami beristirahat nantinya, kami boleh senantiasa merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, sebagai satu-satunya Allah yang kami percayai, sebagai satu-satunya
yang dapat menolong dan juga dapat memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan yang begitu luar biasa, bahkan ketika kami tertidur pun Engkau masih menyertai kami. Terima kasih untuk segalanya ya Bapa. Dan pada saat ini kami akan melakukan aktivitas kami, tuntun sertai kami, berikan kami kekuatan, kemampuan, sukacita yang besar, supaya kami dapat melewati setiap ketakutan kami, setiap kekhawatiran kami, hanya dalam penyertaan Tuhan saja. Sebab kami meyakini bahwa ada Allah yang senantiasa merangkul kami, memegang erat tangan kami. Ya Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Kami serahkan hidup kami di hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jangan pernah lepaskan genggaman tangan-Mu kepada kami, sehingga kami pun boleh senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dan juga menjadikannya sebagai landasan kami untuk bersyukur. Terima kasih ya Bapa, ini syukur kami. Tetap tuntun sertai kami, berikan kami ketenangan supaya kami dapat mengatasi setiap ketakutan, kekhawatiran kami dengan mempercayai penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, Tuhan berkati kita sekalian.